puluh lereng Merapi dan jejak yang terhapus. Pagi itu, kabut menyelimuti lereng selatan Gunung Merapi, seakan bumi menahan napas. Langit abu-abu bergelayut rendah, dan aroma belerang samar tercium di udara. Daniel dan Arya melangkah dengan hati-hati melewati jalur setapak sempit yang nyaris tertutup oleh semak-semak dan ilalang tinggi. Katanya, makam Mahaputra ada di belakang bekas padepokan tua, gumam Arya sambil melihat peta kuno yang ia dapat dari pemilik sastra bayangan. Tapi tempat itu bahkan tak ada di Google Maps. Ini wilayah yang sengaja dilupakan. Seperti buku itu, sahut Daniel. Tidak seharusnya ditemukan, tapi entah bagaimana selalu mencari pembaca. Mereka akhirnya tiba di sebuah tanah lapang kecil, di mana reruntuhan batu tua berserakan tak beraturan. Di tengahnya berdiri sebuah batu nisan usang, sebagian tertutup lumut. Di atasnya terukir nama, R. M. Mahaputra, penulis tanpa akhir. 1934, tidak ada tahun wafat, tidak ada tanggal kematian, hanya tanda tanya. Lihat ini, kata Daniel, menunjuk ke tanah di sekitar nisan. Lingkaran batu, dan jejak lilin terbakar, sama seperti yang aku lakukan di rumah waktu itu. Arya mengangguk kemudian mengeluarkan buku itu. Sampulnya kini terlihat lebih lusuh, namun halaman-halaman dalamnya berubah. Kata-kata yang sebelumnya hanya simbol tak bermakna kini telah membentuk paragraf dan kalimat dalam bahasa Indonesia yang mengalir. Bab baru, pengorbanan, bisik Arya membaca judul halaman itu. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Udara menjadi hangat, lalu panas. Asap tipis keluar dari sela-sela batu. Dari balik reruntuhan, muncul sesosok bayangan hitam tak memiliki wajah. Hanya siluet tinggi menjulang dengan jubah bergetar seperti asap terbakar. Daniel mundur 2 langkah, tapi Arya tetap berdiri di tempat. Ia menyadari makhluk itu bukan hanya entitas. Ia adalah sumber inspirasi Mahaputra. Entitas purba yang lapar akan eksistensi di dunia nyata, melalui tulisan, melalui pikiran manusia yang cukup nekat untuk membacanya. Kau yang menginspirasi Mahaputra, gumam Arya. Bayangan itu tak berbicara, tapi di dalam kepala mereka, terdengar suara berat, berbisik dalam ribuan bahasa, termasuk bahasa yang belum pernah diciptakan manusia. Ia menulis, ia membuka, ia menolak, maka aku menunggu yang berikutnya. Kau, Daniel merasa sesak. Aku bukan penulis, aku hanya pembaca. Pembaca adalah pintu, bisik suara itu. Dan kini, tulisanku belum selesai. Tapi kau bisa menjadi akhir yang sempurna. Angin kencang berhembus, mengangkat debu dan abu dari tanah. Lingkaran batu mulai menyala samar dengan cahaya merah, dan buku di tangan Arya terbuka sendiri, halamannya berputar cepat, lalu berhenti di satu bagian. Ritual penyegelan terakhir. Di bawahnya tertulis instruksi yang tampaknya hanya bisa dilakukan oleh 2 orang. Satu harus membaca mantra penyegel. Satu lagi harus menjadi penutup jalur pengorbanan yang akan menarik entitas kembali ke tempat asalnya. Daniel membaca cepat, lalu menatap Arya. Kau pembaca terbaik di antara kita. Aku yang mulai semuanya. Aku yang harus menutupnya. Arya ingin menolak, tapi melihat mata sahabatnya ada tekad, ada penyesalan, dan ada ketenangan. Arya, ucap Daniel, kalau nanti aku tak kembali, bakarlah buku ini. Jangan pernah biarkan orang lain membacanya lagi. Ritual dimulai. Arya membacakan mantra dari halaman buku. Kalimatnya terdengar seperti gema dari dunia lain, setiap suku kata membuat udara makin padat. Daniel berdiri di tengah lingkaran batu, menggenggam simbol Mahaputra yang ia salin dari halaman terakhir buku. Bayangan entitas itu melolong, berusaha melawan. Tapi seiring mantra dibacakan, tubuhnya mulai terurai menjadi kabut, lalu pusaran bayangan yang terserap ke dalam lingkaran tempat Daniel berdiri. Tiba-tiba, suara Daniel terdengar bukan teriakan kesakitan, melainkan nyanyian lembut, seperti lantunan puisi Mahaputra. Kemudian, sunyi. Cahaya memudar, bayangan itu menghilang, lingkaran batu remuk dan tanah menjadi tenang kembali. Di tengahnya, hanya tertinggal buku dan kemeja lusuh milik Daniel, terlipat rapi seperti dipersiapkan untuk perpisahan. Arya berdiri lama di sana. Hujan turun. Ia memungut buku itu, lalu mengeluarkan korek api dari saku. Namun saat api hendak menyentuh sampulnya, halaman terakhir berubah sekali lagi. Di sana tertulis, cerita ini belum selesai.
Kau kini adalah penulisnya. Penulis berikutnya. Beberapa minggu telah berlalu sejak Arya kembali dari lereng Merapi. Ia pindah dari Yogyakarta ke sebuah rumah kecil di dataran tinggi Dieng, jauh dari keramaian, dari sinyal, dan yang paling penting dari rasa penasaran orang-orang. Di atas meja kayu reyot di ruang baca rumah barunya, buku itu masih ada. Sampulnya kini tampak berbeda, bukan lagi gambar simbol-simbol okultisme atau kalimat berbahasa asing, melainkan sebuah lukisan mata manusia, terbuka lebar, dan menatap langsung ke pembacanya. Setiap kali Arya hendak membakarnya, sesuatu selalu menahan tangannya. Hujan tiba-tiba turun, api padam sendiri, atau buku itu menghilang sementara dan kembali muncul keesokan harinya di tempat lain. Arya menghabiskan hari-harinya dalam keheningan. Namun malam-malamnya dipenuhi mimpi-mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Daniel berdiri di tengah kabut, berbicara tanpa suara, menunjuk ke arah buku itu. Kadang Daniel hanya berdiri diam, tubuhnya mulai larut dalam tinta hitam, seolah ia sedang ditulis ulang oleh tangan tak terlihat. Suatu malam, Arya menemukan sebuah halaman baru dalam buku itu yang belum pernah ada sebelumnya. Tulisan tangannya berbeda, rapi, lebih modern, dan memakai gaya penulisan Indonesia sehari-hari. Arya menatap halaman ini dengan jantung berdegup. Ia tahu, kali ini ia tidak hanya membaca cerita, ia sedang menuliskannya. Dengan setiap tatapan, setiap pikiran, setiap keputusan. Buku ini mencatat. Arya mundur, merinding. Ia menutup buku itu dan menguncinya di dalam lemari besi tua milik almarhum kakeknya. Tapi keesokan paginya, halaman yang sama muncul di laptopnya. Meskipun laptop itu tidak pernah terhubung ke internet, file dokumen bertajuk Arya, bab baru, muncul di desktop dan tak bisa dihapus. Dengan rasa takut yang berubah menjadi kepasrahan, Arya mulai menulis. Awalnya hanya untuk mengisi rasa kosong dan rasa bersalah. Tapi semakin ia menulis, semakin hidup detailnya, dan semakin ia merasa ada sesuatu atau seseorang membisikkan ide-ide ke telinganya. Ia menulis tentang Daniel, tentang perjalanan mereka, tentang entitas bayangan, dan tentang sosok yang bernama Mahaputra. Ia bahkan menulis tentang hari ini, tentang dirinya sendiri yang duduk di meja sambil menulis. Dan saat Arya menulis kalimat terakhir di paragraf ini, lampu di langit-langit kamarnya padam, dan suara langkah kaki terdengar dari loteng. Arya berhenti menulis. Langkah kaki itu benar-benar terdengar. Lambat, berat seperti sepatu kulit tua yang menyeret debu kayu di lantai atas. Padahal rumah itu tak punya loteng, hanya atap seng dan langit-langit rendah. Dengan tangan gemetar, Arya membawa senter dan menaiki tangga kayu ke atas. Namun saat ia membuka papan langit-langit dan menyorotkan cahaya, tidak ada apa-apa. Kecuali secarik kertas tua. Di atasnya tertulis dengan tinta merah tua, "Tulis terus, aku lapar akan cerita, biarkan dunia jadi panggung terakhir." Keesokan harinya, Arya menerima surat. Bukan melalui pos biasa, tapi diselipkan di bawah pintu rumah. Kertasnya kekuningan, cap lilin merah dengan lambang lingkaran misterius. Isi suratnya hanya satu kalimat. "Kami telah membaca tulisan Anda. Kami siap membantu menerbitkannya secara eksklusif." Tanpa tanda tangan, tanpa nama penerbit, tapi di bawahnya tercetak simbol yang sama dengan yang pernah muncul di halaman buku Daniel, simbol Mahaputra. Arya kini tahu satu hal. Ini bukan lagi tentang buku tua atau kutukan lama. Ini tentang gagasan, tentang kata-kata yang menghidupkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kisah fiksi. Dan ia sedang menjadi bagian dari kisah itu, atau bahkan lebih buruk, ia sedang menjadi penanya. Dunia dalam tinta. Pagi itu, udara Dieng begitu dingin dan tebal hingga embun menggantung di jendela rumah Arya seperti tirai kabur dari dunia luar. Ia duduk membungkuk di hadapan laptopnya yang menyala tanpa suara, menatap kursor yang berkedip-kedip di ujung paragraf terakhir yang ia tulis semalam. Dan saat Arya menoleh ke cermin, ia tak lagi melihat dirinya sendiri. Ia tak ingat menulis kalimat itu. Tangannya terasa dingin, jari-jarinya kaku di atas keyboard. Ia membaca ulang paragraf tersebut berkali-kali, namun kalimat itu tetap ada, tak bisa dihapus. Bahkan ketika ia menekan tombol backspace, huruf-huruf itu menghilang, lalu muncul kembali, satu persatu, seolah ada yang mengetikkannya ulang dari balik layar. Dan kemudian, cermin di kamarnya benar-benar berembun. Arya mendekatinya pelan, langkah-langkahnya berat. Di balik kabut cermin, ia tak melihat bayangannya sendiri, melainkan seorang pria.
Wajahnya dikenal Daniel, namun matanya hitam sepenuhnya, seolah tak memiliki jiwa. Bibirnya terbuka, mengucap tanpa suara. Kau sedang menulis, Arya, tapi bukan kau yang memegang pena. Arya terpaku. Tapi saat ia menyentuh permukaan cermin, bayangan Daniel menghilang. Yang tersisa hanyalah uap dan kata-kata samar yang tergores di permukaan. Karakter harus patuh pada cerita. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Apapun yang Arya tulis, bahkan yang ia pikir hanya imajinasi belaka mulai terjadi. Ia menulis tentang seekor burung hitam yang menabrak jendela rumahnya, dan 2 jam kemudian, seekor gagak benar-benar menghantam kaca, meninggalkan retakan seperti sarang laba-laba. Ia menulis tentang seorang wanita tua yang berdiri di depan rumah membawa sekeranjang apel, dan wanita itu datang sore harinya, mengenakan kerudung batik dan mata yang tajam seperti elang. Wanita itu berkata lirih sambil tersenyum, "Cerita bagus, tapi jangan tulis nama saya di dalamnya, ya." Arya menutup pintu rapat-rapat malam itu, tapi ia tahu, garis antara fiksi dan kenyataan mulai menghilang, dan ia mulai ketagihan. Di suatu malam tergelap bulan itu, Arya memutuskan menulis satu eksperimen. Seorang pria bernama Gibran, mantan teman kuliah Arya, yang sudah lama hilang kontak, tiba-tiba meneleponnya jam 2 pagi. Dan benar saja, pukul 2,13 dini hari, ponsel Arya bergetar. Nomor tidak dikenal. "Halo?" Suara Arya serak, setengah ragu. "Ini Arya ya?" Suara pria di ujung telepon terdengar cemas. "Ini Gibran. Aku nggak tahu kenapa aku mimpiin kamu terus seminggu ini. Ada suara menyuruh aku hubungi kamu." Suara itu bilang, "Kamu tahu sesuatu yang penting." Arya membeku. Ia menulisnya. Tapi ia tak pernah menulis tentang suara dalam mimpi Gibran. Berarti ada entitas lain yang ikut menyusun cerita ini. Arya mulai menyadari satu hal, ia bukan lagi penulis cerita ini, tapi semacam alat transkripsi jembatan antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Kata-kata dalam buku itu, simbol Mahaputra, semua hanya bagian kecil dari kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang haus akan narasi dan menggunakan siapapun yang cukup bodoh untuk membuka halaman pertamanya. Ia mencoba berhenti menulis. Namun saat ia tidak menyentuh laptop selama 2 hari, tubuhnya mulai melemah. Tidur tak bisa menyembuhkan rasa lelah. Suara bisikan memenuhi kepala, memanggil-manggil dari balik mimpi, "Tulis kami." Atau "Kami tulis kau." Pada malam ketiga, darah keluar dari hidungnya, dan di layar laptop, file baru muncul dengan sendirinya. Apakah Arya akan terus menulis hingga akhir hidupnya? Ataukah akhir itu sendiri sudah ditulis oleh sesuatu yang tidak lagi mengenal batas antara pena, manusia, dan makhluk-makhluk dalam bayangan?